Ya, dialog kita kembali lanjutkan. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Yudi. Pak Yudi, kalau tadi dikatakan bahwa kementerian memang berkeberatan ketika misalnya KPK, ketika untuk memberikan remisi harus ada izin dari KPK dan juga Kejaksaan Agung tadi begitu ya. Kenapa? Titik keberatannya ada di mana? Karena bahwa fungsi kami dalam rangka pembinaan warga binaan pemasyarakatan terhambat karena itu. Jadi artinya bahwa proses-proses yang sudah dilakukan dengan melakukan pembinaan, upaya-upaya pembinaan yang maksimal dilaksanakan petugas, begitu kita mintakan justice kolaborator kepada pihak-pihak aparat penegak hukum lain itu, begitu menyatakan tidak, semuanya akhirnya kegiatan pembinaan sia-sia. Mereka tidak akan mendapatkan program kegiatan pembinaan lanjutan yang lebih lanjut, sehingga mereka tidak punya harapan apa-apa, apa-apa di dalam lembaganya ya percuma. Dan ini bahwa ini tidak hanya kasus korupsi dan semua, dan persentase itu hampir 45% adalah mereka-mereka yang tergolong dalam artinya selama ini masalahnya di birokrasi begitu ya Pak ya? Birokrasi atau kemudian kemungkinan besar KPK menolaknya untuk masalah remisi? Pada umumnya bahwa memang kalau KPK jelas bahwa memang dia biasanya kalau memang dia tidak mampu bekerja sama, tapi ada juga seperti Mindo juga dulu dapat, terus Agus Sondro juga dapat, terus Nasarudin yang kasus pertama juga mereka diberikan, tapi kalau yang lain memang tidak didapatkan. Sebetulnya yang justice kolaborator ini kan proses sebelum mereka dilakukan setelah dalam proses-proses peradilan. Itulah mereka kalau kerjasama, mereka sebetulnya kalau dalam hal proses peradilan ini mereka bekerjasama dengan aparat penegak hukum, mereka dijatuhi. Hakim sudah memastikan bahwa mereka sudah bekerja sama, mereka sehingga dalam putusan hakim itu sudah tercatat di sini. Bukan bahwa justice kolaborator itu berlaku di sini. Saya seperti Mindo Rosalina ini, kalau dia diperhitungkan justice kolaborator setelah pembinaan ini, dia masuk dalam rangka remisi tambahan karena itu diatur, karena dia memberikan hal yang bermanfaat dan bagi negara, karena dia membongkar dan dia dalam rangka kemanusiaan itu dia membongkar itu, tapi bukan dalam rangka penghentian remisi, tapi dia remisi tambahan. Pak Yudi, mungkin ini untuk kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat, apa yang kemudian menjadi harapan dari pihak Anda sendiri untuk masalah ini? Kami harapkan bahwa masyarakat memahami bahwa dalam rangka proses pembinaan itu filosofi penjeraan dan pengekangan pada warga binaan ini sudah kita tinggalkan. Kita dalam rangka proses pembinaan itu adalah melakukan bagaimana pembinaan warga binaan itu mengikuti proses-proses tahapan-tahapan. Akhirnya mereka bisa kembali ke masyarakatan itu, bisa berhidup dengan berdikari, bisa bangun tanpa adanya suatu hal-hal yang memang menjadi hambatan bagaimana. Karena pada dasarnya bahwa proses pemenjaraan itu memang ada efeknya, yaitu presidensiasi, stigmanisasi, dan residivis. Inilah yang dihindari semuanya itu. Pada umumnya bahwa bagaimana sekarang bahwa lingkungan masyarakat yang luas ini dalam upaya pencegahan yang upaya pencegahan apapun kejahatan yang itu dicegah dalam rangka pemasaran, tapi bukan dalam rangka di lembaga pemasaran yang melakukan pembinaan. Baik, Pak Yudi. Baik, terima kasih untuk Mas Tama, mungkin closing statement dari Anda untuk kasus ini, Pak. Iya, saya rasa tadi ya harapan kita pemerintah tetap konsisten ya, artinya dalam konteks kasus narkotika bisa begitu tegas, misalnya saya harap juga bisa begitu juga tegas tadi misalkan begitu tegas juga dalam kasus korupsi. Nah, kemudian yang kedua yang kita harapkan adalah justru harusnya ada evaluasi juga dalam pelaksanaan implementasinya, sehingga kemudian bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi nggak kemudian pendekatannya tiba-tiba langsung bicara soal aturan yang kemudian mau direvisi lagi yang padahal sudah bagus. Saya rasa itu menjadi poin penting. Nah, yang ketiga adalah kita tetap bahwa Indonesia ini korupsinya tinggi sekali. Setiap tahun saya mencatat itu lebih dari 1.200 orang tersangka. Tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Ini terus angkanya meningkat. Nah, ini apa masalahnya? Nah, saya rasa hukuman yang lebih berat, kemudian pemberian sanksi yang lebih tegas, saya rasa itu menjadi salah satu kunci. Harapannya jangan sampai berulang dan ada lagi. Kenapa? Karena hukuman terlalu ringan. Kasus korupsi banyak, tersangka banyak, tapi untuk kapasitas sedikit, mungkin ada solusi untuk masalah itu yang makanya saya katakan di awal bahwa yang perlu diakan asesmen adalah apa kebutuhannya, misalnya Pak Direktur. Kan tentu Pak Direktur orang yang paling tahu gimana jumlahnya berapa, kapasitasnya berapa, apa yang kurang, apa yang perlu ditambah. Saya rasa itu yang harusnya juga dibenahi lebih dahulu.
Ya, baik, terima kasih Mas Tama telah Sama-sama. bersedia untuk Mas dialog Ade. di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Yudi dan pemirsa. Demikian dialog kami mengenai masalah remisi untuk kasus korupsi dan dialog. Maksud kami untuk berita informasi Jurnal Pagi akan kembali untuk Anda.